Baik, terima kasih. Kesempatan yang baik ini, pada kesempatan sore hari ini, kami dari pemuda dan tokoh masyarakat, kita ingin menyikapi peristiwa, ada dua peristiwa yang terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan, waktu yang berdekatan, yaitu dua kali kasus pembacokan ataupun pemotongan yang terjadi, yaitu yang pertama terjadi di Jalan Hussein Palela dan yang kedua terjadi di Jalan Gas, yang dilakukan oleh oknum-oknum yang notabene adalah pemuda di Kabupaten Merauke. Kami sebagai pemuda Marin merasa menyesal atas tindakan yang dilakukan oleh anak-anak kami ini gitu, atau para pemuda yang mungkin sudah dipengaruhi oleh minuman keras. Oleh karena itu, dan ini peristiwa ini terjadi di dalam waktu yang ataupun dalam situasi waktu yang masih ramai, masyarakat sedang beraktivitas. Tentu dengan dua peristiwa ini sangat membuat masyarakat Merauke merasa resah atas kejadian ini, membuat masyarakat tidak merasa aman dan juga nyaman beraktivitas. Oleh karena itu, pada kesempatan sore ataupun malam hari ini, kami ingin menyampaikan kepada pihak-pihak, terutama kepada kepolisian, untuk tetap melaksanakan tugasnya, menjamin rasa keamanan untuk seluruh warga Kota Merauke ini dalam beraktivitas. Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, membuat masyarakat ekonomi menjadi lesu. Oleh karena itu, kita berharap dari pihak kepolisian untuk bisa mengambil langkah-langkah tentu untuk menjaga Merauke ini tetap menjadi istana damai, istana cinta kasih. Ada beberapa catatan yang ini kami sampaikan kepada pihak kepolisian dan terutama kepada kita seluruh masyarakat Merauke untuk menganalisis lebih jauh kenapa pemuda-pemuda kita ini bisa mengambil tindakan-tindakan yang menurut kami tidak berperi kemanusiaan gitu. Apakah ini diakibatkan karena kemiskinan atau pengangguran sehingga ini mereka bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Mari kita sama-sama mencari jalan keluar bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi hal-hal supaya di kemudian hari tidak terjadi. Usul kami untuk pemerintah daerah dan juga kepolisian untuk membuka sebuah forum yang bisa menghadirkan seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk kita membicarakan hari ini. Tentu kita ingin supaya rasa aman dan damai ini berlangsung dalam waktu yang permanen, yang lama gitu, tidak hanya sebentar. Untuk itu kami mengusulkan supaya kalau boleh ada sebuah forum yang sudah ada, forum kemitraan polisi dan masyarakat itu harus segera dibentuk. Untuk kita semua masyarakat dan polisi bersama-sama bekerja menjaga kondusivitas di daerah kami ini. Yang kedua, di tempat-tempat yang sering terjadi tindak kriminal atau tindak kejahatan seperti begini, untuk polisi kalau boleh bisa melakukan patroli sehingga kita bisa mengurangi aktivitas pemuda yang kemudian bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Berikutnya yaitu bagaimana CCTV juga di beberapa tempat ataupun di beberapa fasilitas publik itu juga bisa ditempatkan CCTV untuk kita sama-sama bisa memantau pergerakan dari terutama para pemuda. Yang berikut, misalnya kalau memang ini ada indikasi bahwa miras itu menjadi pemicu tindak kriminal yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kita ini, maka kami berharap supaya miras ini kalau boleh ditertibkan, entah miras lokal maupun yang berizin, untuk ditertibkan, diawasi dan juga dikendalikan agar tidak miras ini menjadi pemicu yang bisa merusak semua gitu tatanan hidup masyarakat Merauke. Itu mungkin beberapa hal yang bisa
kami sampaikan dari Pemuda Marin agar ini menjadi perhatian untuk kita, kepolisian dan juga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan yang ada di Merauke, agar Merauke tetap aman, terkendali kita dalam aktivitas dan benar-benar aman. Demikian. Terima kasih, selamat sore untuk waktu yang diberikan untuk kami mau menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan peristiwa pembacokan yang hampir bersamaan, waktunya tidak terlalu lama terjadi, yang mengakibatkan keresahan bagi masyarakat Kota Merauke. Suatu pesan yang sangat penting untuk pemuda-pemudi dan para warga Kota Merauke. Sebenarnya yang jadi perhatian kita semua adalah bahwa anak-anak ini punya orang tua. Bagi komunitas-komunitas atau paguyuban-paguyuban yang ada di setiap kelurahan, kemudian di RT, pasti ada paguyuban-paguyuban. Nah, ini otomatis bahwa lingkungan yang mereka tempati itu sudah harus diawasi atau diperhatikan oleh kelompok-kelompok yang berada di Kabupaten Merauke, terutama bagi kepala suku. Kepala suku turut bertanggung jawab atas kejadian ini, sehingga kerjasama antara pihak kepolisian dan kepala suku yang otomatis menjadi tanggung jawab bersama. Yang berikutnya terkait dengan kebudayaan atau tata krama. Tata krama ini sudah harus dijalani atau dilaksanakan oleh setiap suku bangsa yang ada di Kabupaten Merauke, karena tata krama itu mempunyai makna kehidupan atau makna kemanusiaan. Bagaimana kita menghargai manusia lain, apalagi sampai kepada tingkat pembunuhan. Nah, tanah Malin ini tanah yang bersih, dulu sudah diperjuangkan atau dipertahankan oleh nenek moyang Malin sampai titik darah penghabisan. Lalu kemudian kita sekarang tinggal dengan damai di sini, sehingga tidak boleh terulang lagi terjadi pertumpahan darah hanya karena pengaruh miras. Karena miras itu bukan kebudayaan orang asli. Miras ini dia datang dari tempat lain, sehingga anak-anak harus menjaga tata krama bagaimana kita menggunakan miras. Jangan kita mabuk, tapi kita minum menguasai miras, bukan miras yang menguasai kita. Karena setiap keluarga punya kewajiban untuk memberikan tata krama, karena tata krama itu merupakan norma. Terkait dengan simbolisme kebudayaan Malin Anim, itu ada totem-totem yang harus dijaga atau dihormati oleh suku-suku di Kabupaten Merauke, terutama Sopi. Sopi itu menurut orang Marin totem dari GPC ini harus diperlakukan sebagai manusia. Karena kenapa itu? Keyakinan Malin bahwa dia itu manusia, tetapi kalau manusia tidak menghargai dia juga akan memberikan efek yang akan berdampak kepada kehidupan manusia lain.
Jadi jangan kita memakai atau para pengguna Shopee atau minuman lokal ini itu ada pengaruhnya, ada pengaruh, sehingga ya konsekuensi dari itu kita bisa membunuh, bisa merampok, bisa mengganggu ketentraman warga. Itu akibat dari dipengaruhi oleh roh dari kelapa itu. Karena barang itu ada roh, bukan tidak ada. Itu ada rohnya. Lalu pesan saya yang terakhir, anak-anak, pemuda-pemuda yang selalu membentuk kelompok-kelompok di Kabupaten Merauke, kami minta dengan hormat bahwa dulu tanah ini sudah berdamai, sudah dipertahankan habis-habisan. Lalu kamu berjuang apa lagi? Sebaiknya kamu harus rawat, menjaga ketentraman bersama, kemudian menghargai orang lain, tidak boleh membuat yang lain terganggu. Pertahankan kebudayaan masing-masing, karena di dalam kebudayaan suku bangsa ini ada aturan-aturan, ada norma, ada nilai spiritual yang harus dijaga. Sebab perkembangan ini membuat banyak generasi yang sudah tidak memegang teguh kepada tata krama dari adat masing-masing suku. Terima kasih, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Selamat sore. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa ketik like, comment, and share.